Oke, baik. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak dapat hidup di zaman modern ini tanpa adanya aplikasi layanan ojek online. Oleh sebab itu, kami dari tim DDR3 berusaha untuk membuat aplikasi ojek online berskala kecil yang bernama Jeki, singkatan dari Ojek Hacktivate. Sebelumnya, selamat siang hadirin yang saya hormati, instruktur, teman-teman sekelas, dan para tamu undangan. Aplikasi kami ini hanya berfokus di layanan pengantaran makanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yaitu dari customer, driver, dan juga merchant. Apabila kalian melihat logo Jeki dan merasa bahwa, rubahnya mirip dengan logo Hacktivate nih. Memang benar, namun di sini rubahnya sedang tertidur. Mungkin kalian jadi bertanya lagi, apa hubungannya rubah tertidur dengan aplikasi Jeki? Ya, karena sekarang si rubah tidak perlu mencari makan di alam liar lagi, ia tinggal memesan makanannya melalui Jeki dan dapat menunggu sambil tidur. Kami mengutip quotes dari Matt Mullenweg yang berkata bahwa technology is best when it brings people together. Hal ini pula yang menjadi nyawa dari aplikasi Jeki karena baik customer, driver, dan merchant dipertemukan di dalam aplikasi ini untuk melakukan transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Dani Munandar. Dipersilakan. Selamat siang semua kepada yang saya hormati, instruktur, para undangan, dan juga rekan-rekan yang hadir di Zoom ini. Perkenalkan, kami dari tim DDR3 yang penuh semangat, kreatif, yang memiliki keahlian beragam dan komitmen untuk menciptakan solusi-solusi luar biasa. Dan berikut adalah anggota-anggota hebat dari tim kami. Yang pertama ada Mas Daniel Rahmanto di sini sebagai kapten sekaligus software engineer. Yang kedua ada Mas Rizky sebagai software engineer juga, dan terakhir ada saya sendiri, Dani Munandar sebagai software engineer. Boleh dilanjut, Mas Daniel? Di sini saya akan menjelaskan kompleksitas pembuatan aplikasi Jeki. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada serverless development. Di sini kita menggunakan serverless development menggunakan Google Cloud Run dan Docker. Yang kedua ada microservice. Di sini ada 4 microservice antara lain yaitu message service, merchant service, order service, dan yang terakhir user service. Keempat uh, microservice tersebut bisa terhubung satu sama lain. Nah, ini yang 30 endpoint ini menjadi challenge bagi kita karena apa? Karena di waktu yang sangat terbatas, kurang lebih 2 minggu, kita harus menyelesaikan 30 endpoint tersebut. Dan salah satunya saya screenshot dari merchant karena apa? Merchant karena di sini merchant merupakan endpoint terbanyak. Dan yang terakhir adalah gRPC service. Di sini ada 31 gRPC service, antara lain yang terbanyak dari merchant 13, order 11 gRPC service, dan user 8 gRPC service. Oke, Mas Daniel bisa dilanjut lagi. Dan berikut tech stack yang digunakan saat membangun atau membuat aplikasi Jeki. Salah satunya kita menggunakan bahasa Go, frameworknya menggunakan Echo, database-nya kita menggunakan dua, ada MongoDB dan Postgres. Di sini ada Redis, Rabbit, dan ada Swagger untuk dokumentasi, ada GWT, ada gRPC, ada Dogger, dan GCR, dan yang terakhir ada apa 330 API. Kita menggunakan tiga, yaitu pertama menggunakan Google Map, yang kedua ada SMTP, yang terakhir ada Sendit. Oke, lanjut lagi, Mas Daniel. Dan berikut adalah IRD-IRD dari aplikasi Jeki. Yang pertama dari merchant, kita menggunakan di sini PostgreSQL, dan berikut adalah relasi-relasinya. Untuk yang kedua, bisa lanjut Mas Daniel. Dan dan IRD kedua ada order. Di sini order menggunakan MongoDB, dan berikut ada relasinya juga. Dan yang terakhir ada IRD dari user. Di sini
kita masih menggunakan PostgreSQL. Dan berikut adalah relasi-relasinya. Dan berikut adalah presentasi dari saya. Saya akan lanjutkan ke Mas Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Daniel. Selamat siang para instruktur dan tamu undangan beserta teman-teman sekalian. Dalam develop aplikasi Jeki ini, kami membuat beberapa service, yaitu pertama user service. User service merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data users. User service terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu 1. Registrasi, 2. Verify, 3. Login, dan 4. Logout. Terdapat 3 role user dalam proses registrasi. Role pertama adalah role admin merchant, kedua driver, ketiga customer. Di sebelah kanan terdapat screenshot dari service user yang diambil dari file protobuf. Next, Mas Daniel. Yang kedua ada merchant service. Merchant service merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan restoran dan menu. Terdiri dari 2 fungsi utama, 1 merchant for admin, dan kedua merchant for customer. Merchant for admin adalah service yang dipakai ketika user registrasi dan login dengan role admin. Ketika merchant service ini mendeteksi user yang sedang login merupakan role admin, maka ia memiliki privilege tambahan untuk mengatur data restoran dan menunya. Ada beberapa endpoint seperti create restoran, update restoran, atau get restoran by admin ID, di mana dapat membuat restoran, mengubah data restoran, dan menampilkan restoran sesuai dengan admin ID. Dapat yang endpoint lainnya adalah create menu, update, delete, dan get menu by admin ID. Yang kedua, merchant for customer adalah service yang digunakan ketika user registrasi dan login dengan role customer. Di role customer ini ada beberapa endpoint seperti get all restaurant, di mana ketika customer dapat menampilkan keseluruhan restoran yang sudah terdaftar di aplikasi Jeki ini. Dapat endpoint kedua, get restaurant by ID, dapat menampilkan restoran dan menu berdasarkan ID. Get menu by ID menampilkan menu berdasarkan ID. Get menu by categories dapat menampilkan menu berdasarkan kategori. Di sebelah kanan ada sekitar 13 endpoint yang ada di merchant service. Selanjutnya, Mas Daniel. Yang ketiga ada order service. Order service ini merupakan inti dari layanan aplikasi Jeki, di mana order service menghubungkan semua microservice seperti user service dan merchant service. Terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu customer, merchant, dan driver. Contoh sederhana penjelasan flow-nya adalah customer akan melakukan pemesanan dan pembelian produk, customer melakukan payment, setelah melakukan payment, data akan masuk ke merchant, dan merchant akan memproses produk yang telah dipesan oleh customer. Selanjutnya, merchant akan
mengupdate status uh, produk sudah siap disajikan dan siap diantar. Setelah merchant update status, maka driver akan mengantarkan produk ke customer. Di sebelah kanan ada 11 endpoint yang terdapat pada order service. Next, Mas Daniel. Berikut merupakan highlight aplikasi Jeki kami. Pertama, integration end-to-end service. Aplikasi Jeki mengintegrasikan antara customer, merchant, dan driver secara seamless. Artinya antara customer, merchant, dan driver ini dapat berkomunikasi di dalam satu aplikasi dalam Jeki ini. Kedua, security authentication. Aplikasi Jeki memiliki tingkat keamanan tinggi dan melindungi data pengguna. Kami menggunakan autentikasi ketika user login, di mana autentikasi semua user disimpan dalam cookies yang diset untuk aman dari JavaScript injection, sehingga data user dapat disimpan dengan aman tanpa harus memasukkan header autentikasi setiap kali user melakukan request. Yang ketiga, performance atau kami memilih concurrent processing. Aplikasi Jeki menjalankan proses secara asinkronus untuk memberikan kinerja yang optimal dan responsif. Untuk menunjang performance aplikasi Jeki, beberapa service yang kami buat menggunakan GoRoutine, sehingga ketika user merequest data, maka data dapat diproses secara bersama-sama, waktu pemrosesan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Daniel. Oke, jadi untuk flow aplikasi kami, semua aktivitas klien akan diterima oleh API Gateway. Kemudian API Gateway ini dapat berkomunikasi dengan 3 microservices, yaitu merchant, user, dan juga order. Perlu diketahui bahwa setiap microservice ini memiliki database yang terisolasi antar satu sama yang lainnya. Lalu, bagaimana jika misalnya order service membutuhkan data menu dari database merchant? Order service tidak bisa langsung membuka koneksi ke database merchant, melainkan ia harus berbicara dengan merchant service untuk kemudian merchant service mengambil datanya dari merchant database, kemudian merchant service mengembalikan responsnya ke order service. Apabila user melakukan registrasi, maka API Gateway akan menyerahkan itu kepada user service. Kemudian user service akan menyimpan datanya itu ke database. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, user service akan mempublish message ke message broker, yang kemudian message-nya ini akan dikonsum oleh service terpisah yang bernama mail service. Mail service kemudian akan mengirimkan email verifikasi kepada user. Dapat dilihat bahwa baik di merchant service dan order service ini memiliki koneksi ke Google Maps API. Hal ini berguna untuk mengkonversi alamat restoran ataupun alamat pengiriman customer untuk dikonversi menjadi koordinat latitude dan longitude. Kemudian koordinat tersebut akan dihitung jaraknya untuk menentukan tarif pengiriman. Dalam merchant service, kami juga menggunakan caching dengan Redis. Mengapa caching ini hanya diterapkan di merchant service? Karena kami merasa caching ini sangat beneficial apabila kita banyak melakukan aktivitas read, tapi sedikit aktivitas update. Hal ini yang terjadi di merchant service karena banyak aktivitas read data ketika user ingin mengakses daftar menu restoran. Order service kami ini terintegrasi dengan payment gateway Sendit, sehingga setelah user melakukan transaksi, Sendit akan mengirimkan success response
kepada aplikasi Jeki. Selanjutnya untuk demo aplikasi akan dimulai oleh rekan saya, Mas Rizky. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi Jeki menggunakan Postman. Nah, di user service terdapat tiga role, customer, merchant, driver. Jadi antara customer, merchant, dan driver ini inputannya sama. Jadi saya akan di sini Mas Daniel akan sebagai customer dan Mas Dani akan sebagai merchant dan sorry, Mas Dani akan sebagai driver dan saya akan sebagai merchant. Di sini saya akan meregistrasi merchant. Saya send request register merchant, register successful. Endpoint kedua, saya akan coba login. Terdapat error unauthorized. Jadi setelah register kita harus verify dulu, di mana verify ini dikirim ke email. Emailnya sudah masuk, kita harus klik verify dulu. Nah, akun sudah sukses ya di verify. Apabila kita login kembali, login sukses dan token atau header autentikasi disimpan ke dalam cookies. Selanjutnya, saya akan ke merchant service, yaitu membuat restoran atau create restoran. Di sini, apabila address kita isi dengan asal, teks yang asal, kita send request, muncul bad request invalid address. Jadi, address ini harus diisi dengan lokasi yang benar. Contohnya, saya akan ambil dari Google Maps, saya isi, misalnya ayam, ini nama tokonya dan lokasinya. Saya send request, ya, restoran berhasil didaftarkan. Apabila saya ke endpoint get restoran by admin ID, apabila saya get, ID 2, restoran yang tadi saya daftarkan sudah berhasil inquiry. Sekarang saya ke endpoint treatment. Apabila saya send request, menu berhasil ditambahkan. Saya akan coba satu lagi. Maaf, ini PC saya lagi nge-lag sebentar.
Oh, sudah. Oke, Mas Rizky. Iya, boleh Mas Daniel, saya akan kirim eh, emailnya dan O- ini bisa dilanjutkan sebentar. Oke, karena tadi sudah ada satu sampel menu yang berhasil direspons, di request sebelum postman-nya nge-freeze, saya akan mencoba melakukan order untuk mengorder satu menu tadi. Karena saya sebagai customer, saya akan mencoba login terlebih dahulu. Oke, ketika sudah login, saya dapat mengecek semua restoran yang terdaftar di database. Kalau dilihat, ini ada dua, ada Kopi Nako dan Ayam Bakar Enak. Karena saya ingin mengambil orderan, ingin membuat order kepada restoran yang telah Mas Rizky buat, saya akan mengecek menunya. Saya akan menginput ID restorannya dan dapat dilihat ada nasi ayam bakar dengan menu ID 3. Oke, saya akan membuat orderan. Di sini karena saya hanya ingin satu menu saja, saya delete terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan simulasi pembuatan order apabila tidak ada driver yang available untuk mengambil orderannya. Di sini dapat terlihat kita mendapatkan respons unprocessable content karena tidak ada driver yang available untuk mempick up orderannya. Selanjutnya saya akan minta Mas Dani sebagai perwakilan dari driver untuk melakukan login. Baik, Mas. Untuk driver saat ini sudah login, Mas. Bisa dilanjut. Oke, karena Mas Dani sebagai driver sudah online, maka sistem kami dapat mendeteksi bahwa ada satu driver yang available yang dapat menerima orderan ini. Maka akan saya send kembali. Nah, di sini kita mendapat respon sukses ya. Di sini kita dapat tahu restorannya dengan statusnya masih proses, berikut order detailnya, dan di sini kita terdapat delivery fee-nya ya. Jadi ini yang dikalkulasikan jaraknya oleh Google Maps, lalu kami memiliki function untuk mengkalkulasikan harga berdasarkan jarak per kilometer. Di sini terdapat user saya sebagai customer dan juga alamatnya. Jadi di-convert dari Grand Wisata Bekasi menjadi koordinat. Kemudian di sini juga terdapat driver yang mengambil orderannya itu Mas Dani. Dan di sini terdapat untuk paymentnya. Di sini statusnya masih pending karena belum saya bayar. Oke, saya akan coba bayar. Di sini saya akan menginput data kartu kredit, namun data ini hanya dummy ya dari developer Senditnya. Jadi tidak ada informasi sensitif yang dibagikan di sini. Ini juga OTP-nya berupa dummy, jadi tidak ada informasi rahasia yang disebarkan di sini. Oke, ketika payment sudah berhasil, maka jika saya sebagai user mengecek ongoing order saya, sekarang status pembayarannya sudah berhasil dengan metodenya itu credit card. Selanjutnya, merchant akan melakukan update statusnya, dan juga driver akan melakukan update statusnya. Nah, silakan dilanjutkan kepada Mas Dani. Terima kasih Mas Daniel atas waktunya. Sekarang saya berperan sebagai driver. Di sini saat orderan sudah selesai, saya akan mengecek di get and going order. Saya akan send request dulu. Nah, berikut adalah
statusnya. Dari merchant masih proses, dan dari user sudah terbayar. Mas Rizky boleh dibantu untuk update status dari merchant-nya. Merchant sudah update, Oke, terima kasih Mas Rizky. siap diantar. Ketika merchant sudah diupdate, di sini saya akan send request lagi, dan status sudah kembali down. Dan berikut dari pihak drivernya akan mengupdate statusnya. Sebelum mengupdate statusnya, dari pihak driver harus copy dulu ID-nya, lalu paste. Untuk statusnya down, dan di sini saya akan send request. User ID 3, order ID, status sudah down. Nah, untuk status sudah down, ketika kita ngecek di get ongoing order, status sudah tidak ada. Karena status tadi sudah selesai. Ketika saya sebagai driver mau mengecek historinya, saya bisa ngecek di get all orders di sini. Apabila order di sini banyak dan kita ingin mengecek salah satu ID-nya saja, kita juga bisa menggunakan ID tersebut. Get order by ID, kita pastekan di sini. Nah, order tersebut akan muncul di sini. Untuk endpoint get going order dan get all order ini ada di merchant sama user. Dan ketika update di sini saya update cancel, otomatis dari user dengan merchant akan tercancel semuanya. Dan ketika saya melakukan logout, otomatis cookies yang di sini akan hilang. Dan berikut penjelasan dari driver, saya kembalikan lagi ke Mas Daniel. Terima kasih atas waktunya. Oke, berikut merupakan tantangan yang kami hadapi selama mendevelop aplikasi kami. Yang pertama adalah integration between services. Karena setiap microservice memiliki database yang terisolasi terhadap masing-masing service tersebut, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk mengintegrasi jalannya aplikasi secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat handling edge cases. Dalam aplikasi kami harus menangani segala kemungkinan yang ada. Misalnya, bagaimana jika merchant meng-cancel order secara sepihak, atau bagaimana jika misalnya driver meng-cancel order secara sepihak. Dan selain itu masih banyak contoh lainnya yang berusaha eh, kami handle. Yang ketiga adalah time and resources. Karena tim kami hanya terdiri dari 3 orang dengan deadline kurang lebih 2 minggu, kami harus memanfaatkan waktu dan teamwork seefisien mungkin. Dan puji Tuhan, kami dapat menyelesaikan 30 endpoint aplikasi kami dengan tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke instruktur untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.